Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu lagi teman-teman dalam pembelajaran PKN. Kemarin kita sudah melaksanakan UTS, kita tinggal menunggu hasil rapot UTS yang kedua. Mudah-mudahan nilainya baik semuanya ya. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Baik, hari ini kita masuk ke bab 4 yang berjudul Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran pagi ini adalah mengenal bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa itu NKRI? Nah, mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 di situ disebutkan bahwa Indonesia itu berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 1 itu ada 3 ayat berbunyi. Ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi negara kita berbentuk republik. Ayat yang kedua, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ayat yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara kita negara hukum, negara kesatuan. Ya. Negara yang hanya memiliki satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah. Bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan karena bentuk negara tersebut sesuai dengan tuntutan jiwa Pancasila yang menghendaki adanya persatuan dan kesatuan. Secara geografis, Indonesia itu memiliki 2 benua. Ya, dulu kita sudah pelajari di semester 1 ya. Benua apa itu? Benua Asia dan benua Australia. Dan dikelilingi 2 samudra. Masih ingat samudra apa? Ya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Masih ingat perbatasan batas-batas astronomi Indonesia? Masih ingat ya? Berapa batas-batas astronomi Indonesia? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu batas-batas astronomis. Ya, Indonesia disebut juga negara maritim karena pulau-pulau dikelilingi lautan yang luas. Ya, berdasarkan letak maritim, Indonesia dibagi 3 lautan besar, yaitu Indonesia bagian timur berhadapan dengan Samudra Pasifik, Indonesia bagian selatan berhadapan dengan Samudra Hindia, dan Indonesia bagian utara berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Ya, Indonesia itu dilihat dari udara, pulau-pulau yang ada di Indonesia itu tampak seperti permata yang berwarna hijau, ya. Jadi kalau dilihat dari udara itu terlihat hijau Indonesia itu, ya. Nah, oleh karena itu Indonesia diibaratkan Zamrud Khatulistiwa, ya. Atau dalam bahasa ibaratkan Untayan Ratna Mulu Manikam atau Zamrud Khatulistiwa. Zamrud itu apa? Batu permata yang berwarna hijau yang sangat indah. Makanya Indonesia dijulukin dengan Zamrud Khatulistiwa karena pulau-pulaunya terlihat hijau dan indah. Kemudian, selain kita mengetahui
letak geografis, kemudian benua, samudra. Nah, Indonesia itu karena dipimpin oleh pemerintahan pusat, dipimpin oleh seorang presiden, ya. Indonesia itu dipimpin oleh seorang presiden. Nah, kita juga harus mengenal dong presiden-presiden di Indonesia. Ada yang tahu presiden pertama kita? Ya, presiden pertama kita Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua itu ada Bapak Soeharto. Nah, Bapak Soeharto itu yang paling lama menjabat sebagai presiden di Indonesia. Beliau menjabat selama berapa periode ya? 6 periode. 6 periode ya. Kemudian sesudah Bapak Soeharto, B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie ya. Kemudian sesudah Habibie, presiden yang keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian sesudah Gus Dur, presiden yang ke-5 Megawati ya. Kemudian sesudah Megawati, satu lagi ya, masih ingat ya, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menjabat 2 periode. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau juga menjabat 2 kali. Ya, itu nama presiden di Indonesia. Ya, karena Indonesia itu negara yang berbentuk republik, kita dipimpin oleh kepala negara, ya. Kepala negara itu mempunyai tugas, presiden itu mempunyai tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Mungkin hari ini cukup di situ dulu, nggak usah banyak ya, sedikit tapi paham mengenal negara-negara Indonesia ya. Umat Islam mestinya sangat bersyukur bahwa Allah telah menjadikan mereka sebagai umat yang satu dengan berusaha menjadi persatuan dan kesatuannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Mungkin pelajaran kita cukup di sini dulu. Kita akan lanjutkan pekan depan. Mohon agar setiap apa yang Ustazah berikan dicatat supaya nanti Anda soal bisa mengerjakannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.